Kamu dipilih untuk jadi agen. Tapi agen ini bukan agen sembarangan. Ini adalah agen perubahan. Siapa di sini yang siap jadi agen perubahan? Mana nih suaranya? Siapa yang siap jadi agen perubahan? Kamu yakin? Karena agen perubahan harus berani berbuat baik. Meski orang lain belum tentu ikuti. Dan kamu tahu? Ada satu anak yang berhasil jadi agen perubahan di sekolahnya. Nah, sekarang kita sama-sama dengerin ceritanya Kak Lisa. Oke? Kita dengerin bareng-bareng. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti renungan pada hari ini. Bukalah hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan renungan dengan baik, dan mampukanlah kami agar kami dapat menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan renungan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Opa, Oma, Mama, Papa, dan adik-adik semuanya. Hari ini Kak Lisa akan membawakan renungan. Bacaan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Udah pada siap dengar cerita belum? Nah, kayaknya udah pada siap nih buat dengar cerita. Hari ini Kak Lisa akan membawakan suatu cerita. Di sebuah sekolah, ada aturan baru mengenai pembuangan sampah. Buang sampah makanan di tempat organik dan buang sampah plastik di tempat anorganik. Walaupun udah ada peraturan baru di sekolah, tetap aja masih banyak anak yang melanggar peraturan dan buang sampahnya sembarangan. Salah satu murid yang sering melanggar peraturan adalah Timo. Timo adalah teman sekelasnya Elra. Waktu istirahat, Timo lagi asik nih makan roti. Terus, Timo buang sampah rotinya itu ke sampah anorganik. Padahal kalau roti harusnya buang di sampah mana? Organik atau sampah anorganik? Iya, harusnya roti itu dibuang di sampah organik. Elra manggil Timo. Timo, itu tuh roti, buangnya di sampah organik dong, bukan di tempat anorganik. Terus Timo santai aja. Ah, sama aja. Nanti juga dicampur-campur di truk sampah. Anak-anak lain cuma diam. Bahkan ada anak-anak yang tertawa. Elra bingung banget nih. Sampai malam hari di rumah, Elra masih gelisah. Mikirin, gimana ya caranya teman-teman bisa mematuhi peraturan yang ada mengenai pembuangan sampah. Terus Elra bilang, kalau semua orang kayak Timo, gak akan ada yang namanya perubahan. Keesokan harinya, Elra bawa kertas warna-warni dari rumah. Nah, waktu teman-temannya pada jajan di kantin, Elra nempelin tulisan warna-warni itu di tempat sampah. Hijau tempat sampah organik buat sisa makanan. Kuning tempat sampah anorganik buat botol, plastik, dan lain-lain. Timo lihat tulisan itu sambil ngomel. Siapa juga yang peduli sama beginian? Buang sampah ya tinggal buang aja. Ngapain kita harus misahin antara sampah organik, sampah anorganik? Toh nanti juga ada tukang sampah kan yang misahin. Poinnya bukan cuman itu. Ada peraturan mengenai pembuangan sampah.
kita harus mentaati. Jika kita membuang sampah dengan benar, maka kita juga ikut menjaga bumi. Kabar baiknya, keesokan hari ada 2 anak yang membuang sampah dengan benar. Hari-hari berikutnya ada 5 anak, 10 anak, dan akhirnya hampir sebagian anak membuang sampah dengan benar dengan melihat tulisan yang ada di tempat sampah tadi. Guru yang masuk ke kelas melihat tulisan itu sambil tersenyum dan bangga. Terus gurunya ngomong gini di depan kelas, "Wah, siapa nih yang nempel tulisan di sini? Kalian keren banget. Kalian sudah bisa jadi agen perubahan di sekolah." Timo melirik ke Elra. Tapi Elra nggak bilang apa-apa. Elra cuma senyum sama Timo. Dan Timo senyum balik ke Elra. Pada saat yang bersamaan, Timo juga membuang sampah ke tempat yang benar. Akhirnya Timo mau mengikuti peraturan yang ada mengenai pembuangan sampah. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Elra itu adalah anak yang hebat. Dia bisa menjadi agen perubahan di sekolahnya. Bagaimana? Dengan menjadi teladan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 juga mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi teladan. Bahkan sejak kita masih muda. Jadi, apa sih sebenarnya arti teladan? Teladan itu adalah bagaimana kita mencontohkan hal-hal yang baik kepada semua orang. Meskipun orang lain menertawakan kita, tapi kita harus tetap semangat untuk memberikan contoh yang baik kepada semua orang. Kak Lisa mau ngajak kita semua untuk mengucapkan janji ini bersama-sama. Ikuti Kak Lisa. Aku adalah teladan. 1, 2, 3. Aku adalah teladan. Yeay! Kita sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Cerita mengenai Elra dan Timo. Bagaimana Elra menjadi teladan untuk teman-temannya, termasuk Timo, anak yang susah untuk menaati peraturan. Di sini kita diajarkan bagaimana kita menjadi teladan bagi orang-orang. Hal baik yang bisa kita lakukan itu merupakan teladan bagi orang lain. Kita harus semangat dan terus melakukan hal-hal baik yang dapat memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam tanda petik, pengaruh yang baik, supaya kita bisa menjadi agen perubahan. Misi hari ini, yuk dibuka kertas misinya. Hari ini Celapar yang warnanya putih dan Purworejo yang warnanya orange. Adik-adik diminta untuk berkreasi membuat yel-yel atau poster tentang tema yang ada di misi. Jangan lupa mengerjakan misinya dan dikumpulkan ke WhatsApp grup ya. Yel-yel atau posternya mengenai anti-bullying. Semangat mengerjakan misi. Untuk mengakhiri renungan hari ini, mari kita bersama tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Baru saja kami mendengarkan renungan mengenai teladan. Biarlah kami dapat menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersungguh-sungguh, supaya kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.